Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Polemik nasab, ya semoga aja selesai dengan cepat teman-teman semua. Ini ada sebuah video ceramah dari Habib Hanif Alatos di acara Haul Habib Soleh Tanggul. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-temanku semuanya. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang pertama dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul Habib. Yang pertama rugi umat Islam, yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara. Iblis yang memang menginginkan agar umat Islam tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama dengan keberkahan Haul Habib Soleh kita rajut kembali persatuan. Hati-hati, hati-hati, saudara. Mari kita lihat bagaimana dulu para sahabat dengan Ahlul Bait satu sama lain hubungannya sangat erat sekali. Allah, saya teringat satu kisah seorang ulama di kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Zaid bin Thabit ini ulama di kalangan sahabat. Beliau suatu saat menaiki kuda. Begitu Sayyidina Zaid bin Thabit menaiki kuda, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Habrul ummah imamul a'immah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya ahlul bait Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir, saudara, yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu lihat Sayyidina Zaid bin Thabit sedang naik kuda, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil tali kudanya Zaid bin Thabit, saudara. Beliau menuntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini sepupunya Rasulullah, Allah yarham, Allah dituntun yarham. kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Thabit nggak enak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Jangan lakukan ini wahai sepupu Rasulullah. Engkau sepupu Rasulullah, masa kau nenteng kudaku, masa kau nuntun kudaku? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Hakada umirna naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-39, ke-40. Ini sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama pewaris Nabi, saudara. Sayyidina Zaid bin Thabit gak kehilangan akal, saudara. Beliau begitu lihat perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian akhlaknya, Sayyidina Zaid bin Thabit minta kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibnu ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, keluarkan tanganmu, keluarkan tanganmu, aku pengen lihat tanganmu. Dikeluarkan tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Thabit? Cium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seraya beliau mengatakan, hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami, Nabi besar Muhammad. Terbangun hubungan pewaris Nabi dengan zuriat Nabi dari dulu sudah terbangun luar biasa, saudara. Makanya jangan dengarkan itu yang bentur-benturkan, mohon maaf. Ini sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang pasti menginginkan keburukan untuk umat Islam. Dibentur-benturkan, habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman, saudara. Padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara. Betul. Makanya kalau kita lihat, saudara, dulu bagaimana hubungan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dengan habaib. Saya ambil satu contoh, saudara. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para Ahlul Bait. Jangankan ketemu, saudara, ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya. Nasyummu raihata Rasulillah. Kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Saya dengar dari satu orang yang thiqah, ada satu haji datang mau bertamu ke Kiai Hasan Genggong. Saudara, sebelum haji ini datang, Kiai Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara,
Ki Hasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini Sayyid, saudara. Supir saya di mobil, Beb, tidur, Beb. Datang Ki Hasan Genggong ke supirnya, saudara. Dibangunkan itu supirnya. Bangun, bangun, ya. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, saudara. Tahu dari mana Kiai antum kalau saya Sayyid? Saya cium Rasulullah SAW. Allah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang fiqh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, seorang arif billah. Ketika beliau soan ke Berani, saudara, pulang dari Berani, beliau ibadallah mampir silaturahmi ke Ki Hasan Genggong, diajak oleh habaib-habaib, saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi nggak pernah ketemu Ki Hasan Genggong sebelumnya, tapi begitu ketemu dengan Ki Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat, ibadallah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal. Bukankah antum baru pertama ketemu dengan Ki Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman. Saya memang baru pertama datang, baru pertama ketemu. Tapi saya sudah kenal Kiai ini sebelumnya. Dari mana? Saya pernah bermimpi Rasulullah. Saya lihat di samping Rasulullah ada Kiai ini, saudara. Demi Allah, kalau Masya Allah, tabarakallah. Kiai Haji Hasan Genggong ya teman-teman, hidup di era Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi, teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman semua. Hati-hati yang megang-megang di media sosial dulu, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun anda, hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, ngadu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW, saudara? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai, dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba. Berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat Ki Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip secara eksplisit perkataan seorang Sayyid dari As-Segaf. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf, dikutip, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang nulis manaqib Ki Hasyim Asy'ari seorang Habib Sayyid Asadullah bin Syihab, saudara. Yang nulis manaqib Ki Hasyim seorang Habib. Kiai Hasyim ngutip perkataannya seorang Sayyid. Tabadulul hub, tabadulul ihtiram, saling kerjasama, saling mendukung, saling sokong-mesokong. Oleh karena itu, saya ingatkan dari tempat ini, Al-Habib Saleh sudah wafat, tapi beliau berhasil menyatukan. Jangan sampai yang masih hidup justru memecah belah, justru membentur-benturkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara, saya serukan dari tempat ini, jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Islam, jangan pernah berhenti untuk bela Allah, jangan pernah berhenti untuk bersatu bela Nabi, jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk perjuangkan NKRI, saudara. Terus galang persatuan. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Setuju? Setuju? Siap galang persatuan? Siap galang persatuan? Habaib dan kiai siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga Islam, siap jaga NKRI. Saya mau tanya, kalau NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan? Kurang keras. NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan? Kalau NKRI mau dirusak oleh kaum liberal, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh komunis, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh radikalis, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh teroris, diamkan atau lawan? Kalau NKRI mau dirusak oleh asing dan asing, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap perjuangkan Islam, siap terus galang persatuan. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara,
terus, jangan pernah berhenti. Kita berjalan di belakangnya para habaib yang istiqamah, kita berjalan di belakangnya para kiai yang istiqamah, yang mana mereka mengikuti semua jalannya ulama-ulama ahlus sunnah yang bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hati-hati yang pegang. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat luar biasa teman-teman semua, ya kan? Fitnahan-fitnahan para geng begal nasab ini membuat orang-orang awam, ya, orang-orang yang tidak pernah ikut majelis daripada para Habib-Habib Ba'alawi tentunya akan membenci daripada Habib Ba'alawi. Kenapa? Karena hasutan dan fitnahan daripada geng begal nasab, baik Imaduddin dan Fuad Pleret, Abbas Buntet dan Roma Irama bersama geng begal nasab lainnya teman-teman semua, ya kan? Ya, semoga aja orang-orang yang menonton video kali ini mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Kalian bisa menilai ceramah daripada para habaib dan geng begal nasab itu seperti apa. Kalian bisa menilai lah dengan hati nurani kalian teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.